Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan duduk. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Very nice. Baik, untuk mengetahui kehadiran kalian, Bapak absen dulu. Rizky Ramadhani, Alia Agustin, Ayu Santika, Ria Tunggadewi, Rizky Sutomo, Sofiyandi, Ibnu Hakim, kita mulai sekarang. Kita sudah masuk semester 2. Tentang Asmaul Husna ya. Kita mulai dari sekarang. Baiklah anak-anakku sekalian, untuk mengetahui ternyata di sini kita akan belajar masalah Asmaul Husna. Asmaul Husna, asma itu artinya nama. Asma itu beberapa nama. Sedangkan husna baik. Artinya secara bahasa Asmaul Husna itu nama-nama yang baik. Siapa yang memiliki nama yang baik adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita akan membahas hanya 9 nama Allah yang tercantum dalam Asmaul Husna. Baiklah anak-anakku sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Asmaul Husna. Kita akan membahas Asmaul Husna. Tapi dalam Asmaul Husna ini hanya diambil 9 Asmaul Husna. Kenapa kita harus membahas Asmaul Husna? Karena di Asmaul Husna terkandung sifat Allah yang perlu kita teladani dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah Al-Aziz. Al-Aziz. Apa arti dari Al-Aziz? Ada yang tahu? Al-Aziz Maha Mulia. Ada lagi? Al-Aziz. Apa arti Al-Aziz? Maha Penyayang. Maha Penyayang. Ada lagi? Ternyata Al-Aziz itu artinya Maha Perkasa. Perkasa dalam artian Allah itu melakukan sesuatu, bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang yang hidup. Maka di sini perkasa itu artinya selalu menang dalam perkara. Yang pertama. Yang kedua, Al-Ghaffar. Ada yang tahu Al-Ghaffar itu apa artinya? Maha pengampun, tak? Maha pengampun. Artinya Allah itu Maha pengampun. Maha ampunan Allah tidak terbatas. Siapapun manusia yang berdosa, kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah akan memberikan ampunan. Berarti maha ampunan Allah itu sangat dahsyat. Jadi begitu. Suasana kayaknya semakin mendung, ya. Mudah-mudahan
tidak jatuh air mata. Lanjut. Al-Ghaffar adalah Maha Pengampun. Yang ketiga, Al-Basit. Ketika Al-Basit. Ada yang tahu Al-Basit itu apa artinya? Maha melapangkan rezeki. Maha melapangkan rezeki. Melapangkan rezeki. Melapangkan. Jadi artinya begini. Allah Subhanahu wa taala melalui malaikatnya memberikan, membentangkan, menghamparkan dan melapangkan rezeki manusia yang ada di dunia. Siapapun itu. Baik itu manusia yang taat kepada Allah ataupun manusia yang jauh dari Allah. Allah berikan rezeki. Sebagai bentuk bahwa Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Digabungkan dengan Al-Basit. Fahimtum? Fahimna. Kita lanjut pada An-Nafi nomor 4. Number 4. Nomor 4 An-Nafi. Ada yang tahu artinya An-Nafi itu apa? Yang maha pemberi manfaat. An-Nafi itu artinya yang maha memberikan manfaat. Semua yang diciptakan oleh Allah dalam dunia ini, di dunia ini Allah ciptakan semua bentuk makhluk, ini pasti ada manfaatnya. Allah ciptakan kucing, Allah ciptakan nyamuk, semua pasti ada manfaatnya. Termasuk antara laki-laki dan perempuan, saling melengkapi. Laki-laki untuk perempuan, perempuan untuk laki-laki. An-Nafi artinya memberi manfaat. Yang kelima adalah Ar-Rauf. Ayo, siapa yang tahu artinya Ar-Rauf itu apa? Yang maha pelimpah kasih, Ustaz. Maha pelimpah kasih. Pelimpah kasih. Artinya tidak ada kasih, tidak ada sayang yang melebihi kasih sayang yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Allah memiliki kasih, Allah memiliki sayang terhadap manusia siapapun dia. Maka tak terbatas. Artinya Ar-Rauf itu Allah Maha Pengasih tanpa tanpa pilih kasih. Begitu ya. Next, lanjut. Al-Bar. Yang keenam, Al-Bar. Ada yang tahu apa arti Al-Bar? Yang maha dermawan. Al-Bar itu yang maha dermawan. Jadi Allah maha dermawan. Allah pemberi. Siapapun yang membutuhkan, Allah kasih. Siapapun yang menginginkan, Allah berikan. Makanya dalam kehidupan ini Allah akan memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Kadang kan ada keinginan tapi tak terwujud. Maka itu hanya sebatas keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan pasti Allah kasih. Jadi begitu ya. Kita lanjut pada nomor 7. Sifat Allah yang ketujuh yang terkandung dalam Asmaul Husna adalah Al-Fattah. Ayo, ada yang tahu apa arti Al-Fattah? Yang maha pembuka. Artinya Allah itu maha pembuka. Siapapun yang hatinya tertutup, kalau minta kepada Allah untuk dibukakan hatinya, maka hatinya akan terbuka. Untuk dilapangkan rizkinya, untuk dibuka rizkinya, minta kepada Allah, pasti Allah buka. Atau otak kalian ada kebodohan sedikit, Allah buka untuk kecerdasan. Makanya Al-Fattah itu penting kita tanamkan dalam kehidupan, bahwa semua ini akan dibukakan oleh Allah ketika kita meminta. Pintu hati akan terbuka kalau Allah sudah menghendaki. Oke, lanjut, next. Al-Adl. Kaum Hawa diam dulu ya. Kaum Adam, ayo, apa arti dari Al-Adl? Yang maha adil lah. Good. Allah maha adil. Adil itu artinya menempatkan sesuai dengan tempatnya.
memberikan ukuran sesuai keberatannya. Makanya Allah itu adil. Manusia Allah ciptakan manusia, kemudian Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan hewan, semua itu atas kehendak dan kemahaadilan Allah. Adil, tidak ada yang disepelekan. Adil itu artinya tidak pandang bulu, tidak pandang oh kamu itu orang jelek, kamu itu orang ganteng. Semua akan mendapatkan keadilan Allah. Terakhir, nomor 9. Nomor 9 adalah Al-Qayyum. Ada yang tahu apa arti Al-Qayyum? Yang maha berdiri sendiri, Pak. Maha berdiri sendiri. Adakah manusia yang tidak butuh bantuan orang lain? Tidak ada. Pasti butuh bantuan orang lain. Makanya yang dimaksud dengan makhluk biologis itu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain, atau dikenal dengan simbiosis mutualisme. Kadang lo butuh gua butuh lo. Pasti terjadi. Maka roda kehidupan itu kadang di atas, kadang di bawah. Ketika kita sedang di atas, kita butuh yang di bawah. Ketika ada yang di bawah, maka butuh yang di atas. Artinya saling melengkapi satu sama lain. Itulah sifat Al-Qayyum. Beda dengan manusia. Al-Qayyum ini artinya berdiri sendiri tanpa bantuan Orang lain. Jadi itu bisa dipahami? Bisa. Baik. Kita lanjut pada season selanjutnya. Saya minum kopi dulu ya, biar tahu pahitnya kehidupan seperti apa. Baik. Saya anggap kalian sudah memahami semua dari materi ini. Maka dari itu ada season yang perlu kalian lalui, yaitu season pertanyaan. Jadi kalian harus bertanya sebagai bentuk indikator bahwa kalian itu paham. Artinya yang bertanya itu adalah orang yang paham. Baik. Baik, kita mulai dari pertanyaan pertama. Silakan yang ingin bertanya. Rehan saja, Rehan. Silakan berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ghaffar kan maknanya Maha Pengampun. Tapi kenapa masih ada dosa syirik? Kan dosa syirik itu tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kan di dalam Asmaul Husna sudah ada lafaz Al-Ghaffar, Maha Pengampun. Oke, pertanyaan yang bagus. Pertanyaannya adalah Allah itu Al-Ghaffar. Lalu kemudian kenapa ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah adalah asy-syirik. Kenapa syirik tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena semua dosa-dosa yang dilakukan oleh umat Nabi Adam ini Allah ampuni. Tapi ada satu dosa yang tidak Allah ampuni, yaitu dosa syirik kepada Allah. Kenapa? Ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Tidak ada. Syirik itu adalah perbuatan menyekutukan Allah. Jadi seakan-akan Allah itu disetarakan dengan hal-hal yang bersifat Adam, bersifat tak terwujud, bersifat baru, bersifat makhluk. Artinya Allah disekutukan dengan makhluk. Makanya Allah tidak ampuni dosa-dosa mereka yang syirik kepada Allah. Syirik, orang yang syirik itu dikatakan musyrik. Jadi begitu Mas, ya, paham? Oke. Beralih pada pertanyaan yang kedua. Ayo. Dan gini Dan, kan di dalam Asmaul Husna itu ada lafaz yang berbunyi Al-Basit, yang mana Al-Basit di sana mempunyai arti melampahkan rezeki. Tapi kenapa kalau di waktu pagi kita tidur itu tidak mendapatkan rezeki? Di Asmaul Husna kan sudah ada. Kalau Al-Basit itu artinya menampakkan rezeki. Ada orang yang mengatakan bahwasanya kalau ada seseorang yang tidur di waktu pagi itu tidak akan mendapatkan rezeki.
Lantas bagaimana yang ada lafaz asma yang artinya menambah? Oke. Jadi begini, kenapa ada al-basit? Al-basit itu artinya maha melapangkan rezeki. Cuman begini konteksnya, bagaimana kalau manusia yang tidak bangun pagi kemudian rezekinya ditolak, rezekinya dipelimpahkan kepada orang lain? Apakah betul demikian? Jadi begini, Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa Allahi rizquha." Allah akan menjamin rizki manusia, rizki hewan, rizki tumbuhan yang ada di dunia ini. Tapi kuncinya adalah ad-dabbah, bergerak. Artinya dia harus bergerak, harus menjemput rezeki, harus menjemput bola sehingga dia mendapatkan rezeki. Kalau dia tidur, maka usaha tidak ada. Maka jangan salahkan Allah ketika Allah terkenal dengan Maha Al-Basit. Oke, kita lanjut pada pertanyaan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah Maha Adil, kenapa ada orang menangis, ada orang bahagia, ada orang miskin, ada orang kaya? Lantas di mana letak keadilannya? Oh, al-adil. Berarti Allah Maha Adil. Tapi pertanyaannya, kenapa di dunia ini ada manusia yang menangis, ada yang manusia bahagia, ada yang juga mereka yang miskin, ada yang kaya? Lalu bagaimana Ustadz? Di mana letak keadilan Tuhan atau keadilan Allah? Adil itu artinya menempatkan sesuai ukurannya, menempatkan sesuai tempatnya. Maka manusia yang menangis, berarti dia kurang PDKT kepada Allah. Maka manusia yang kaya raya, berarti dia giat bekerja. Artinya keadilan Allah itu diberikan kepada orang yang bekerja, menjadi kaya. Orang yang sering berdoa, menjadi qabul hajat. Itu letak keadilan Allah. Lalu bagaimana manusia yang menangis? Kenapa dia menangis? Karena dia terlimpah kesedihan. Makanya dia menangis. Allah berikan nikmat menangis. Menangis itu meneteskan apa? Darah apa air mata? Air mata. Air mata. Paham? Oke, lanjut pada pertanyaan. Masih ada? Masih ada ya? Oke, lanjut. Saya Ustaz. Oke, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Allah memiliki sifat Maha berdiri sendiri, lalu bagaimana Allah menciptakan malaikat? Berarti Allah membutuhkan malaikat. Oke. Thanks. Pertanyaan yang bagus. Ini pertanyaan terakhir kan ya? Iya, Ustaz. Oke. Al-Qayyum artinya berdiri sendiri. Kenapa Allah masih menciptakan malaikat? Berarti Allah butuh malaikat. Pertanyaan ini bisa dijawab. Ada yang bisa menjawab? Sebelum saya menjawab, ada yang bisa menjawab, teman-teman? Oke. Artinya Allah menciptakan malaikat itu sebagai bentuk bahwa Allah bisa berdiri sendiri. Artinya begini, tanpa bantuan malaikat Allah bisa. Tanpa bantuan manusia Allah bisa. Tanpa manusia menyembah Allah bisa. Tapi kenapa menciptakan malaikat? Sebagai bentuk bahwa Allah itu sebagai raja. Raja itu tidak bekerja sendiri. Ada panglima, ada senopati, ada prajurit, ada pembantu, ya kan? Jadi ibarat itu sebagai bentuk kekuasaan Allah, sebagai bentuk bahwa Allah ini kuasa, maka Allah ciptakan malaikat. Sebagai apa? Sebagai pembantu. Hei malaikat Jibril, sampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Hei malaikat Munkar Nakir, cepat periksa amal mereka di alam kubur. Nah, itu sebagai bentuk bahwa Allah bisa berdiri sendiri. Mereka hanya diperintahkan oleh Allah. Jadi begitu. Artinya begini, kita renungkan bersama-sama bahwa Asmaul Husna yang terkandung di dalamnya itu adalah sifat-sifat Allah. Kita bisa meneladani dalam kehidupan. Untuk materi kita cukup sampai di sini ya. Iya, Pak. Gimana? Mohon maaf, Ustaz. Iya. Waktunya sudah habis. Oh, siap. Kita cari berlian untuk dibuat tasbih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.